Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Hendrawan. I college in Islamic State University of Raden Patah Palembang, Faculty of Economic and Business Islam, and my major is Islamic Banking. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrawan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan saya yakni Perbankan Syariah. Baiklah, dalam hal ini saya akan membuat tugas review tentang sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Okay, today I will explain about sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia. Baiklah, yang pertama yakni pengertian bank. Pertama, pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan tabungan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali. Lalu masyarakat dapat meminjam bentuk pinjaman bank tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Nah, selanjutnya yakni peranan bank dalam perekonomian. Peranan bank dalam perekonomian suatu negara dapat bertugas sebagai pengalokasian dana, fungsi intermediasi, juga melalui layanan lalu lintas pembayaran. Kemudian transaksi kebijakan moneter. Nah, selanjutnya ini lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank di Indonesia terdapat 3. Pertama, Bank Sentral, yang kedua Bank Umum, dan yang ketiga Bank Perkreditan Rakyat. Klasifikasi pembagian bank. Berdasarkan segi fungsinya terdapat 2. Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Berdasarkan segi kepemilikannya terbagi menjadi 4. Pertama, bank pemerintah, 2 bank swasta nasional, 3 bank koperasi, 4 bank asing, dan 5 bank campuran. Nah, berdasarkan segi statusnya terdapat 2, bank devisa dan bank non devisa. Berdasarkan cara pengecekan penentukan harganya terbagi menjadi 2, bank konvensional dan bank syariah. Nah, tujuan bank dalam hal ini untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Risiko dalam bank. Risiko di dalam bank terdapat 1. Risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko falas, dan risiko kepatuhan, dan juga risiko harga. Kemudian yakni fungsi bank. Fungsi bank menurut kegiatannya, 1. Fungsi bank sebagai media pembayaran. Nah, dalam kegiatan perbankan diharapkan nantinya bank dapat menyediakan lalu lintas pembayaran agar terciptanya dalam masyarakat iklim pembayaran yang sehat. Yang kedua, intermediasi keuangan. Dalam hal ini pihak bank menjadi sarana dalam masyarakat untuk menyalurkan dananya. Fungsi yang ketiga sebagai jasa keuangan lainnya, yakni menjalankan aktivitas OBS, aktivitas berkaitan dengan asuransi dan sekuritas, serta jasa perbendaharaan. Aktivitas OBS. Aktivitas OBS adalah aktivitas yang dilakukan bank yang tidak dicatat pada neraca, tetapi aktivitasnya ini berpengaruh terhadap untung atau rugi. Pertama, bank akan menawarkan polis asuransi dan menyediakan jasa piutang. Yang kedua, bank akan menawarkan jasa pengelolaan dana. Sumber dan alokasi dana. Sumber-sumber dana bank umum dapat dibagi menjadi 3. Pertama, deposito, 2 pinjaman, 3 saham biasa, dan laba ditahan. Secara lengkap, kewajiban dan modal sendiri bank umum meliputi 1. Giro. Giro merupakan simpanan deposan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan cek serta perintah pembayaran lainnya dan pemindah uang. Ketiga, kewajiban segera lainnya. Beberapa kewajiban yang segera harus dibayar. Ketiga, selanjutnya ini tabungan, merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dan cek atau bilet giro. Yang keempat yakni deposito berjangka, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank. Yang kelima yakni sertifikat deposito, simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukan penyimpanan dapat dipindah tangankan. Yang keenam yakni surat berharga yang diterbitkan. Ketujuh, pinjaman yang diterima. 8, pinjaman subordinasi. 9, ekuitas. Sumber pendapatan bank. 1. Split bunga, merupakan selisih antara bunga deposito dan bunga pinjaman yang disalurkan berdasarkan kebijakan bank. Yang kedua, fee yang berasal dari jasa, baik itu pembayaran, penyimpanan, perantaraan, sewa, dan penjaminan. Yang ketiga, selanjutnya fee dari produk-produk yang dikembangkan bank untuk mengelola risiko kontrak devaluasi. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan oleh bank umum setiap periodenya meliputi 1. Biaya tenaga kerja, biaya dana yang dikumpulkan, biaya depresiasi, biaya pajak, dan biaya operasional lainnya.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.